Assalamualaikum. Pada video kali ini di sini kita akan membahas mengenai materi ke-10 yaitu desain eksperimen. Ikuti terus materi. Apa sih desain eksperimen? Desain eksperimen adalah rencana sistematis yang digunakan untuk mengatur dan melakukan eksperimen guna untuk menguji hipotesis. Nah, tujuan utama dari desain eksperimen adalah untuk memahami hubungan sebab akibat antara variabel independen atau yang variabel dimanipulasi dan variabel dependen atau yang diukur. Nah, kategori desain eksperimen terbagi menjadi dua kategori. Ada eksperimen yang dilakukan di lingkungan buatan atau rekayasa yang biasa dikenal dengan eksperimen laboratorium. Dan yang kedua, ada eksperimen yang dilakukan di lingkungan alamiah, tempat berbagai aktivitas berlangsung secara rutin, dikenal dengan sebagai eksperimen lapangan. Nah, ada pun ciri-ciri dari eksperimen laboratorium. Yang pertama, kontrol ketat. Lingkungan eksperimen dirancang untuk mengurangi variabilitas dan pengaruh faktor luar sehingga hasil lebih dapat diandalkan. Yang kedua, manipulasi variabel. Peneliti secara aktif mengubah satu atau lebih variabel independen untuk melihat bagaimana perubahan tersebut memengaruhi variabel dependen. Yang ketiga, validitas internal. Eksperimen laboratorium, validitas internal mengacu pada keyakinan kita terhadap hubungan sebab akibat. Dengan kata lain, validitas internal menjawab pertanyaan sejauh mana desain penelitian memungkinkan kita untuk mengatakan bahwa variabel independen A menyebabkan perubahan pada variabel independen B. Yang keempat, validitas eksternal atau generalisasi eksperimen laboratorium, sejauh mana hasil yang ditemukan di laboratorium dapat dipindah tangankan atau digeneralisasikan ke lingkungan organisasi atau lapangan yang sebenarnya. Dengan kata lain, jika kita menemukan hubungan sebab akibat setelah melakukan percobaan laboratorium, dapatkah kita dengan yakin mengatakan bahwa hubungan sebab akibat itu juga akan berlaku dalam kehidupan lingkungan? Yang kedua, ada eksperimen lapangan, yaitu metode penelitian yang dilakukan di lingkungan alami di mana peneliti memanipulasi variabel independen untuk mengamati efeknya pada variabel dependen. Berbeda dengan eksperimen laboratorium, eksperimen lapangan lebih menekankan kondisi nyata, memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi perilaku dan hasil dalam situasi yang lebih relevan. Materi selanjutnya yaitu validitas eksternal dan internal dalam eksperimen. Validitas eksternal mengacu pada tingkat generalisasi hasil studi kausal ke pengaturan orang atau peristiwa lain, dan validasi internal mengacu pada tingkat keyakinan kita pada efek kausal, yaitu bahwa variabel X menyebabkan variabel Y. Yang pertama, pertukaran antara validitas internal dan eksternal. Jika kita menginginkan validitas internal yang tinggi, kita harus bersedia menerima validitas eksternal yang lebih rendah. Begitu pun sebaliknya. Untuk memastikan kedua jenis validitas tersebut, peneliti biasanya terlebih dahulu mencoba menguji hubungan kausal dalam lingkungan buatan atau laboratorium yang dikontrol ketat, dan setelah hubungan tersebut terbentuk, mereka mencoba menguji hubungan kausal dalam eksperimen lapangan. Yang kedua itu faktor-faktor yang mempengaruhi validitas percobaan efek sejarah, yaitu tindakan dua anggota dalam kelompok partisipatif dengan cara bergerak tiba-tiba dengan penuh semangat dan mengatakan bahwa kepemimpinan partisipatif itu hebat dan kinerja kelompok ini pasti tinggi, mungkin telah meningkatkan moral semua anggota dalam kelompok, dan akan sulit untuk memisahkan seberapa besar peningkatan moral itu disebabkan
oleh kondisi partisipatif semata dan seberapa besar karena antusiasme yang tiba-tiba ia tunjukkan oleh kedua anggota. Efek kedewasaan. Diragukan bahwa kedewasaan memiliki efek pada moral dalam situasi ini karena perjalanan waktu itu sendiri mungkin tidak memiliki banyak kaitannya dengan peningkatan atau penurunan moral. Efek pengujian. Uji coba awal kemungkinan telah membuat responden lebih peka terhadap perlakuan dan uji coba akhir. Efek bias seleksi. Karena anggota dimasukkan secara acak ke semua kelompok, bias seleksi seharusnya tidak mempengaruhi validitas internal temuan. Validitas eksternal temuan juga seharusnya tidak terancam oleh seleksi. Tidak ada alasan untuk berasumsi bahwa peserta yang dipilih untuk eksperimen berbeda dari karyawan lain di organisasi tersebut. Yang keempat, efek mortalitas. Karena anggota keluar dari dua kelompok eksperimen, efek mortalitas dapat mempengaruhi validitas internal. Yang kelima, efek regresi. Efek regresi statistik, meskipun tidak disebutkan secara spesifik, kita dapat berasumsi bahwa semua peserta yang berpartisipasi dalam percobaan dipilih secara acak dari populasi yang berdistribusi normal. Masalah regresi statistik yang mencemari percobaan tidak muncul. Yang keenam, efek instrumentasi. Karena kuesioner yang sama mengukur moral sebelum dan sesudah perawatan untuk semua anggota, seharusnya tidak ada bias instrumentasi. Baik, selanjutnya desain eksperimental dan validitasnya yang terdiri atas 3, yaitu desain kuasi eksperimental, desain eksperimental yang sebenarnya, dan desain ex post facto. Yang pertama, desain kuasi eksperimental, yaitu desain eksperimental adalah desain yang paling lemah dari semua desain dan tidak mengukur hubungan sebab akibat yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena tidak ada perbandingan antara kelompok atau pencatatan status variabel dependen seperti sebelum perlakuan eksperimental dan bagaimana perubahan setelah perlakuan. Jika tidak ada kontrol tersebut, penelitian tidak memiliki nilai ilmiah dalam menentukan hubungan sebab akibat. Adapun desain ini terbagi atas 3, yaitu desain kelompok eksperimen pre-test dan post-test, post-test hanya dengan kelompok eksperimen dan kontrol, dan desain deret waktu. Yang kedua, desain eksperimental yang sebenarnya. Desain eksperimental yang mencakup kelompok perlakuan dan kontrol, serta mencatat informasi sebelum dan sesudah kelompok eksperimen menerima perlakuan, yang terdiri dari desain eksperimen dan kelompok kontrol pre-test dan post-test. Yang kedua, desain 4 kelompok Solomon dan studi double beam. Kemudian yang terakhir, desain ex post facto, yakni hubungan sebab akibat yang terkadang ditetapkan melalui apa yang disebut desain eksperimen ex post facto. Di sini tidak ada manipulasi variabel independen di laboratorium atau lapangan, tetapi subjek yang telah terpapar stimulus dan mereka yang tidak terpapar akan diteliti. Selanjutnya itu simulasi. Simulasi adalah alternatif untuk eksperimen laboratorium dan lapangan yang saat ini digunakan dalam penelitian bisnis. Simulasi menggunakan teknik membangun model untuk menentukan dampak perubahan. Simulasi menjadi populer dalam penelitian bisnis. Simulasi dapat dianggap sebagai eksperimen yang dilakukan dalam lingkungan yang dibuat khusus yang sangat mirip dengan lingkungan alami tempat aktivitas biasanya dilakukan. Bagian F yaitu masalah etika dalam penelitian desain eksperimental. Praktik-praktik berikut ini dianggap tidak sah. Yang pertama, memberikan tekanan pada individu untuk berpartisipasi dalam eksperimen melalui paksaan atau menerapkan tekanan sosial.
Yang kedua yaitu memberikan tugas kasar dan mengajukan pertanyaan yang merendahkan dan mengurangi harga diri peserta. Yang keempat yaitu yang ketiga yaitu menipu subjek dengan sengaja menyesatkan mereka mengenai tujuan sebenarnya dari penelitian tersebut. Kemudian yang keempat memaparkan peserta pada tekanan fisik dan mental. Kemudian yang kelima tidak mengizinkan subjek untuk menarik diri dari peneliti ketika mereka menginginkan hal tersebut. Yang keenam yaitu menggunakan hasil penelitian untuk merugikan peserta atau untuk tujuan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian yang ketujuh tidak menjelaskan prosedur yang harus diikuti dalam percobaan. Yang kedelapan yaitu tidak memberikan pengarahan secara lengkap dan akurat kepada peserta setelah percobaan selesai. Kemudian yang kesembilan memaparkan responden pada lingkungan yang berbahaya dan tidak aman. Yang ke-10 yaitu tidak menjaga privasi dan kerahasiaan informasi yang diberikan oleh peserta. Yang ke-11 yaitu menahan manfaat dari kelompok kontrol. Bagian G yaitu desain eksperimen. Pertama, desain acak lengkap. Kedua, desain blok acak. Yang ketiga, desain persegi Latin. Yang keempat, desain faktorial.